Pernah kebayang nggak kalau cuma dari daftar nama aja, kita bisa mengintip sejarah sebuah daerah? Nah, hari ini kita bakal coba menelusuri perjalanan Kabupaten Jember selama hampir 1 abad. Tapi bukan lewat peristiwa-peristiwa besarnya, melainkan lewat orang-orang yang pernah memimpinnya. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, kisah mereka itu ya cerminan dari kisah Indonesia itu sendiri. Jadi pertanyaan kuncinya sebenarnya ini, gimana ceritanya silih bergantinya para bupati di Jember ini seakan-akan jadi miniatur dari pasang surutnya sejarah besar bangsa kita Indonesia. Mulai dari zaman kolonial sampai era demokrasi modern sekarang, yuk kita bedah polanya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari babak paling awal di mana fondasi Jember modern itu diletakkan. Ini bukan era yang tenang loh, ini zaman yang penuh gejolak, di mana kepemimpinan benar-benar diuji oleh kekuatan-kekuatan besar yang lagi membentuk dunia saat itu. Nah, ini dia yang menarik banget. Coba deh perhatiin. 3 nama ini mewakili 3 zaman yang total berbeda dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, ada Noto Hadinegoro, bupati pertama di bawah kekuasaan Belanda. Lalu, nggak lama, ganti ke Budiarjo yang memimpin di bawah tekanan pendudukan Jepang. Dan terakhir, R. Sudarman yang tugasnya berat banget, mengawal Jember melewati masa transisi krusial menuju kemerdekaan Indonesia. 3 pemimpin, 3 era besar dunia, dalam satu tarikan napas. Setelah proklamasi kemerdekaan, apakah tantangannya selesai? Oh, tentu saja tidak. Justru sebaliknya, Indonesia sebagai bangsa yang baru lahir sedang mencari bentuknya. Dan ini kelihatan jelas banget dari dinamika kepemimpinan di Jember. Mari kita lihat gimana ceritanya berlanjut. Di 10 tahun pertama kemerdekaan, kita lihat ada 2 nama yang memimpin Jember, Rukmoroto dan R. Soekarto. Kalau kita lihat masa jabatan mereka yang relatif pendek, ini tuh cerminan langsung dari gejolak politik di tingkat nasional, di mana Indonesia saat itu sedang berjuang keras untuk menemukan pijakannya sebagai negara yang merdeka. Nah, ini nih, ini bukti paling nyata betapa gonjang-ganjingnya politik zaman itu. Kita punya R. Sujarwo, satu-satunya bupati dalam sejarah Jember yang menjabat 2 kali, tapi gak berturut-turut. Ini anomali sejarah yang unik banget kan? Pertanyaannya, emang apa yang terjadi di antara 2 masa jabatannya itu? Ternyata, ada jeda yang diisi oleh Moh Jojo Sumarjo. Pola pintu putar ini, di mana pemimpin datang dan pergi dengan cepat, makin menegaskan betapa minimnya kontinuitas dan stabilitas politik yang jadi ciri khas era itu baik di tingkat nasional maupun di daerah. Dan ternyata, ketidakstabilan ini masih terus berlanjut sampai akhir tahun 60-an. Kita lihat lagi ada 2 nama dalam waktu singkat, R. Utomo dan Moh Hussein Dipotrono. Tapi, periode yang penuh gejolak ini sebentar lagi akan berakhir dan bakal digantikan oleh sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Oke, dari era yang serba cepat dan penuh gejolak tadi, sekarang kita masuk ke babak yang 180 derajat berbeda. Jember memasuki sebuah fase stabilitas yang panjang. Selama 3 dekade ke depan, kepemimpinan jadi jauh lebih konsisten, yang akhirnya memungkinkan adanya fokus pada pembangunan jangka panjang. Coba deh, lihat tabel ini. Perubahannya drastis banget kan? Dimulai dari Abdul Hadi yang menjabat lebih dari 1 dekade, sampai penerus-penerusnya yang rata-rata menjabat selama 5 tahun penuh. Jadi poin pentingnya adalah, stabilitas politik di tingkat nasional itu dampaknya langsung terasa ke daerah, menciptakan kesinambungan kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jember. Sekarang, kita lompat ke milenium baru. Di sini, peta politik Indonesia berubah total. Era reformasi datang, membawa demokrasi langsung. Artinya, Jember, sama seperti daerah lain, harus beradaptasi dengan cara yang benar-benar baru dalam memilih pemimpin dan menghadapi tantangan-tantangan modern. Di abad ke-21, tren masa jabatan yang stabil ini terus berlanjut. Kita lihat ada nama-nama seperti Samsul Hadi Siswoyo, lalu MZA Jalal yang memimpin selama 2 periode penuh, sampai ke Hendy Siswanto. Ini adalah era di mana pemimpin nggak lagi ditunjuk, tapi dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di tengah era modern ini, ada satu momen yang harus kita garis bawahi. Ini sejarah banget. Pada tahun 2016, Dr. Hajah Faidah terpilih, dan beliau menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan Bupati Jember. Ini sebuah langkah maju yang luar biasa, nggak cuma buat Jember, tapi juga cerminan perubahan sosial yang terjadi di seluruh Indonesia. Oke, perjalanan panjang menelusuri sejarah ini akhirnya membawa kita langsung ke masa kini. Jadi siapa yang sekarang memegang tongkat estafet kepemimpinan di Jember? Kepemimpinan saat ini dipegang oleh H. Muhammad Fawaid, yang masa jabatannya dimulai pada tahun 2025. Nah, dengan ini, lengkap sudah perjalanan kita menelusuri garis waktu para pemimpin Jember selama hampir 100 tahun.
Jadi, setelah melihat semua pola ini, dari era yang penuh ketidakstabilan ke era stabilitas, dari pemimpin yang ditunjuk menjadi dipilih langsung, dari kepemimpinan yang didominasi pria, hingga akhirnya ada terobosan baru, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang akan menjadi ciri khas babak selanjutnya bagi para pemimpin Jember? Sejarah telah menunjukkan bahwa kepemimpinan mereka akan selalu menjadi cerminan dari perjalanan Indonesia. Kita lihat saja nanti, apa yang akan terjadi di masa depan.